Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit informasi yang terjadi di negeri tercinta ini. Yang sekarang informasinya adalah mengenai kebobrokan NU yang akan dipaparkan oleh seseorang kiai senior NU yang sudah resah dan gelisah dengan apa yang terjadi di NU sekarang ini, sejak mulai dari zamannya Pak almarhum Wali min Auliyaillah Gus Dur Abdurrahman Wahid. Itu sudah terjadi ternyata. Ya, kita simak secara baik-baik supaya kita tahu informasinya. Ini dia, cekidot. Bahkan hari ini saya melihat orang yang menjadi pemain mulai dari ansor, pemain, jadi ketika muktamar mereka jadi operator, strateginya, uangnya dan sebagainya ada. Saya pakai inisial namanya PM. Itu biasa mereka tidur di hotel mewah, tuh dengan fasilitas yang mewah. Waktu di Semarang saya ketemu, waktu di Solo ketemu, bahkan kemarin orang ini lama tidak muncul, tiba-tiba di Musat muncul. Inisial PM ya, tidak saya sebut. Jadi sudah biasa kita ini menjadi orang-orang PBNU lah. Saya katakan PBNU bukan oknum lagi. Yang kedua, apakah PBNU ini hanya 3 orang? Mohon maaf, ada kubu Gus Saiful, ada kubu Gus Muhaimin, ada kubu Yahya Stakuf. Nah, sekarang kubu-kubu ini yang sedang bekerja. Jadi saya mengatakan konflik ini tidak selesai. Permainannya tambah halus. Risuahnya tambah halus juga. Nah, jadi 3 kubu ini ada sekarang ini, kalau saya prediksi ya, kubu kekuasaan akan menang. Kubu kekuasaan itu ya termasuk Caimin Menteri, Saifullah Yusuf Menteri, Nasaruddin Umar Menteri, Pak Nuh. Terakhir saya tahu ketua BWI Pusat, Hovifah. Kalau sama sang komandannya ini dijadikan satu barisan, dengan mereka kompromi menampilkan salah satu untuk tampil sebagai pemenang, ya sebenarnya muktamar ini sudah selesai gitu loh. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsu bin Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 yang akan dilaksanakan bulan Agustus mendatang, hingga hari ini belum ditentukan akan dilaksanakan di mana. Lokasinya itu baru akan diputuskan oleh Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang besok itu akan dilaksanakan di pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur. Jadi mulai tanggal 20 Juni sampai tanggal 23 Juni, dan rencananya penutupannya itu dilaksanakan di Madura. Namun seorang kiai yang juga keluarga pendiri atau ini zuriyah muasis NU, yakni Kiai Ja'far Shadiq dari Madura, sudah bisa memastikan muktamar NU itu sudah selesai, dan siapa yang akan terpilih menjadi Rois Am dan ketua Tanfidiyahnya atau ketua PBNU-nya itu sudah bisa dipastikan atau sudah diputuskan sejak sekarang ini. Dan dengan tegas dia menyatakan bahwa pemenang dari nanti siapa yang akan memimpin NU hasil muktamar yang akan berlangsung, katanya sih diperkirakan itu akan dilaksanakan juga di Kediri, tapi ini pesantrennya di Lirboyo, itu adalah PBNU kubu pemerintah. Kok ada PBNU kubu pemerintah ya? Kiai Ja'far Shadiq menyampaikan hal itu dalam webinar bedah buku yang berjudul Akar Konflik dalam Tubuh PBNU. Ini karya Haji Ishaq Maskuri. Kiai Haji Ishaq Maskuri ini adalah cucu dari muassis Asal Asem, atau di zuriyah juga, zuriyah muassis NU Asal Asem Jawa Tengah, yakni Kiai Haji Ahmad Baidowi.
Kiai Haji Ja'far Shadiq bahkan secara belak-belakan menjelaskan berbagai borok di tubuh NU dan peta pergubuannya. Dan kemudian atas dasar apa pergubuan-pergubuan itu? Memang orang-orang yang kritis seperti kita ini, walaupun keluarga muassis, karena memang kita tidak punya target apa-apa, semata-mata mencari ridho Allah untuk perbaikan, terutama ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pedoman kami adalah, imam kami adalah Kiai Hasyim Asy'ari, muassis NU, termasuk Syekhona Khalil Bangkalan. Yang pertama, di samping saya mengapresiasi, artinya cerminan yang terjadi di tubuh NU itu tidak hanya tambang ini adalah puncak klimak dari persoalan. Saya pernah bertemu tokoh, ya waktu itu kebetulan sekarang menjabat Sekjen NU. Ada 9 ulama ditunjuk oleh Gus Dur untuk mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama. 9 ulama ini punya perguruan tinggi di pesantrennya. Tapi ketika dia untuk NU, tidak seperti dia berjuang untuk pesantrennya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, meminta sesuatu atas nama PBNU, sesuatu dalam tanda kutip ya. Apakah proyek, apakah MBG, apakah tambang yang 62.000 itu, mintanya atas nama PBNU. Tapi ketika dia dapat, ya masuk ke personal. Makanya Eros Jarot mengatakan orang kita ini tidak biasa pegang duit besar. Jadi kalau pegang duit besar itu berantem sendiri gitu loh Gus Ishak. Nah, ada beberapa catatan, saya tidak membahas satu persatu. Saya mengulas ke belakang, misalkan seorang peneliti dari luar negeri, Van Brusnen mengatakan NU dan relasi-relasi kuasa. Jadi banyak, apakah itu pengurus, kalau pengurus PBNU banyak, masa disebut oknum. Nah, itu relasi-relasi kuasa. Mereka menjadi operator pemain. Bahkan hari ini saya melihat orang yang menjadi pemain, mulai dari Ansor, pemain, jadi ketika muktamar mereka jadi operator. Strateginya, uangnya, dan sebagainya ada. Saya pakai inisial namanya PM. Itu biasa mereka tidur di hotel mewah. Tuh dengan fasilitas yang mewah. Waktu di Semarang saya ketemu. Waktu di Solo ketemu. Bahkan kemarin orang ini lama tidak muncul, tiba-tiba di Musat muncul. Inisial PM ya, tidak saya sebut. Jadi sudah biasa kita ini menjadi orang-orang PBNU lah. Saya katakan PBNU bukan oknum lagi. Yang kedua, apakah PBNU ini hanya 3 orang? Mohon maaf, ada kubu Gus Saiful, ada kubu Gus Muhaimin, ada kubu Yahya Stakuf. Nah, sekarang kubu-kubu ini yang sedang bekerja. Jadi saya mengatakan konflik ini tidak selesai. Permainannya tambah halus. Risuahnya tambah halus juga. Nah, jadi 3 kubu ini ada sekarang ini, kalau saya prediksi ya, kubu kekuasaan akan menang. Kubu kekuasaan itu ya termasuk Caimin Menteri, Saifullah Yusuf Menteri, Nasaruddin Umar Menteri, Pak Nuh, terakhir saya tahu ketua BWI Pusat, Hovifah. Kalau sama sang komandannya ini dijadikan satu barisan, dengan mereka kompromi menampilkan salah satu untuk tampil sebagai pemenang, ya sebenarnya muktamar ini sudah selesai gitu loh. Kalau risuah itu terus berjalan. Nah, ini prediksi saya, tapi siapa yang dimunculkan terakhir, saya tidak bisa memastikan di sini, tapi gambaran sudah ada. Di medsos sudah muncul 9 nama calon ahwal. Sudah dimunculkan. Nah, orang NU ini ketika sudah muncul 9 nama, pakai untuk menampilkan nama yang ke-10, nama yang ke-11. Itu sudah dimunculkan. Ya, bisa dipastikan inilah ahwanya. Jadi yang harus kita tekankan, bagaimana aturan-aturan di dalam muktamar itu
Muktamar ini nanti gelutnya, gegernya itu di pembahasan tatib. Tatib dan pemilihan. Pasti gegernya di situ. Semua event Nahdlatul Ulama, Ansor, Muslimat, Fatayat, gegernya di tatib sama pemilihan. Sudah selesai itu. Selanjutnya yang ingin saya katakan, saya pernah ketemu Kiai Miftahul Ahyar, tapi sebenarnya saya merindukan pemimpin ketua umum PBNU itu seperti Gus Dur. Gus Dur itu sosok yang ikhlas, sosok yang menjaga jarak dengan kekuasaan. Sekarang kan nempel. Coba, seorang sekjen PBNU sudah jelas jadi menteri, tapi tetap menjabat sekjen. Dia bekerja untuk siapa? Ya semua orang pasti tahu lah, pasti bekerja untuk tuannya. Tuannya ya dia disuruh, ya. Uangnya semuanya kan dari situ nanti. Nah, cuman mereka ketika ditegur di medsos, mereka strateginya lebih halus lagi. Sekarang ada beberapa kandidat kayak Gus Salam Jombang itu sudah keliling ke NTT dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan, saya ketemu Allahyarham Kiai Hasyim Mujadi 1 minggu menjelang Muktamar Jombang. Beliau mengatakan, dulu saya untuk kelompok-kelompok liberal di PBNU masih saya batasi. Sekarang kelompok-kelompok liberal di PBNU kayak air sudah dibuka kerannya. Itu 1 minggu dawuh beliau menjelang Muktamar Jombang. Jadi kelompok-kelompok liberal ini bekerja. Bahkan ada sepupu saya itu dapat order dari Jakarta, kamu adakan seminar. Nanti pembicaranya ini biaya dari saya. Silahkan kumpulkan Kiai Madura yang jago-jago. Tapi ini kiai saya yang akan saya kumpulkan. Dan kiai ini liberal. Ya saya sebut M lah. Saya tidak sebut nama. Jadi Gus Dur adalah ketika ada seorang PJNU mengatakan, Gus, kami PJNU ini sudah mesra dengan bupati dan sebagainya. Itu menurut Gus Dur salah. Harus ada jaga jarak NU dengan kekuasaan. Harus kontrol. Lebih-lebih PBNU. Bagaimana Gus Dur tahun waktu Muktamar di Pasung, Gus Dur itu diancam dan terancam. Bahkan fisik gitu. Nah ini nggak ada sekarang saya dengar lagi ketua umum PBNU terancam dan diancam oleh kekuasaan. Mereka justru nempel dengan kekuasaan. Dapat Kiai Tamrin pernah bilang ke saya bahwa 62 komisaris disiapkan untuk PBNU. Bukan hanya tambang. Nah, di komisaris ini juga sudah geger-geger juga gitu loh. Saya ingatkan kepada para petinggi PBNU tidak terkecuali kalau kita hitung NU berdiri 1926. Sekarang 2026 ya pakai Masehi lah. Ya 100 tahun ada apa? Katanya Kiai Hasyim Mujadi, NU milik ulama, milik aulia. Ini hati-hati. Orang munafik yang ucapan dan hatinya tidak sama, hati-hati. Justru orang-orang seperti inilah yang banyak kualat di PBNU. Bagaimana seorang Abu Janda dipakaikan banser, ternyata dia seorang non-muslim. Itu orang-orang liberal lah yang berani melakukan modifikasi seperti itu. Kalau orang-orang yang, ya saya kira tidak akan berani. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah Muktamar ini menurut saya semakin seru ya dengan 3 kubu tadi. Saya pastikan kubu pemerintah bisa jadi pemenangnya. Bahkan di situ ada kubu politik. Para kiai yang kami hormati, di dalam kita ini menghadapi ini semua, saya menarik ada beberapa catatan dari buku-buku yang ditulis oleh Gus Ishak ini adalah buku yang menampilkan sebuah realita. Saya sampaikan, ini tidak hanya menimpa PBNU,
waktu Nusron Wahid di Asrama Haji Surabaya, saya waktu itu salah satu ketua wilayah Ansor Jawa Timur. Saya struktural di PW Ansor Jawa Timur itu adalah sudah 20 tahun di struktural. Betapa di situ seorang Nusron Wahid mau maju menjadi ketua Ansor Pusat, dia kader Golkar, berbaju Golkar, DPR Golkar, hanya butuh 400 cabang kali 30 juta, ya 12 M. Bagi Golkar duit segitu tuh besar, apa kecil? 12 M bisa memenangkan seorang, dan ini nanti banyak kubu-kubu yang bertarung. Bahkan saya dapat informasi Kiai dari wartawan senior Kompas teman saya, ada inisial M bekerja untuk Jokowi, ada inisial S bekerja untuk PDIP sekaligus untuk tuannya, ada inisial M juga bekerja untuk partai D. Nah, disinilah sudah terjadi tarik menarik karena NU adalah dianggap sumber suara bagi partai-partai politik. Tidak boleh NU itu kompak satu. Mereka berkepentingan bagaimana NU ini, suara-suara NU ini dipecah supaya nantinya menjadi kue bagi mereka, bagi kekuasaan. Coba barisan-barisan yang ada di PBNU itu mulai Hovifah, siapa yang kualat, anak-anak muda NU, saya sebut. Apakah ini bukan kualat? Saya pernah ketemu Gus Yahya di Pondok Sehona Holil. Dia secara implisit mengatakan, apakah saya ini kualat Gus Dur? Dia bertanya pada diri sendiri. Bahkan dia membandingkan NU ini sama dengan PKB. Bagaimana Gus Dur, Dewan Suro dikalahkan oleh Tatfid. Nah, jadi ada yang nyeletuh itu duriannya Sehona Holil. Berarti nanti PBNU itu akan dibegitukan bahwa kekuatan Rois Am dalam hal ini kalau di NU itu di PKB Dewan Suro akan dikalahkan seorang Tanfid yang punya kekuasaan, punya pengendali, punya uang, yang bikin aturan, yang merancang aturan. Disitulah. Nah, tapi kali ini tumben kok kubu Gus Yahya sama Gus Saiful itu pecah. Biasanya dua orang ini waktu di Lampung, ya bisa jadi penyebabnya apa yang dikatakan Gus Ishak tadi adalah tambang yang luasnya 62 hektar, dan siapa yang mau jadi investor, dua orang inilah tarik menarik. Apakah, bahkan saya dapat sumber dari wartawan, di PBNU itu ada TPPU senilai 100 M, itu benar. Kalau itu tidak segera dikeluarin, bisa jadi orang-orang PBNU, oknum-oknum, bisa jadi itu. Bahkan ketika bendahara umum ini ditahan, siapa yang datang ke Mahkamah Agung? Siapa? Gus Yahya. Ketika bendaharanya sudah ditahan, divonis oleh PN di PT, dia datang ke Mahkamah Agung untuk bagaimana bendahara umum ini yang konon sudah setor 100 M untuk bisa dikurangi hukumannya. Dan ternyata dikurangi hukumannya menjadi 2 tahun. Ada apa? Setoran apa? Karena dia adalah bos tambang yang ditahan ini. Saya kira begitu, Ustaz Selamat. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Gus Ishak, bukunya adalah sebuah fakta, realita. Saya sangat mengapresiasi. Tolong dengarlah suara-suara orang-orang di luar struktural PBNU, tapi beliau punya hati yang bersih, tidak punya kepentingan, tidak punya mau minta jabatan di PBNU, baik di struktural maupun dia di komisaris dan sebagainya. Hargailah orang-orang seperti itu, terutama keluarga muassis di seluruh pelosok Nusantara, dikumpulkan, didengar suaranya. Jangan hanya terkesan NU, PBNU milik kelompok-kelompok yang saya sebut tadi. Sebagai keluarga Nahdliyin, jujur ya, kita pasti sangat prihatin atas pemaparan Kiai Haji Ja'far Shadiq tadi.
Tapi saya tidak ingin memberikan penilaian. Silahkan Anda mencerna sendiri tadi pemaparan dari Kiai Ja'far Shadiq, dan kalau ada kemudian yang akan membantahnya juga, saya persilakan. Saya cuma hanya ingin sedikit membantu bagi Anda yang mungkin ya tidak cukup paham dengan kultur dan istilah-istilah dalam NU yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Ja'far Shadiq. Kalau tadi disebut muassis itu yang maksudnya adalah pendiri. Sementara kalau Anda sering mendengar istilah zuriyah misalnya, itu adalah keturunannya. Ini zuriyah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti keturunan, garis keturunan atau anak cucu dari seseorang. Dalam penggunaan umum di Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren dan NU, istilah zuriyah biasanya merujuk pada keturunan biologis seorang kiai, ulama, yang punya pondok pesantren dan sebagainya. Misalnya contohnya seperti ini ya, yang sering Anda dengar pasti zuriyah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu berarti merupakan keturunan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam hal ini misalnya mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, itu adalah zuriyah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim Asy'ari, karena bapaknya yang pernah menjadi Menteri Agama, Kiai Wahid Hashim, itu adalah putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tadi Kiai Ja'far Shadiq juga menyebut soal ahwa. Ahwa ini singkatan dari Ahlul Hali wal Aqdi. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, Ahlul Hali wal Aqdi merupakan forum atau majelis yang terdiri dari para ulama yang dianggap memiliki otoritas, ilmu, integritas, dan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan penting bagi organisasi. Istilah ini sangat dikenal. Pada Muktamar NU tahun 2015 di Jombang misalnya, saat itu pemilihan Rais Am Suriah tidak dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh peserta muktamar, melainkan melalui mekanisme ahwa tadi. Sejumlah kiai yang ditunjuk menjadi anggota ahwa tadi katanya ada 9 orang yang sudah muncul di media sosial, katanya mereka ini kemudian bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi Rois Am dan siapa yang menjadi ketua tanfidiyahnya. Nanti biasanya dibicarakan dengan Rois Amnya kalau yang soal ini ya, soal tanfidiyahnya. Satu hal lagi yang saya ingin clear soal istilah yang digunakan oleh Kiai Ja'far Shadiq tadi soal riswah. Riswah dalam pemilihan pengurus PBNU ini maksudnya adalah suap. Mungkin kalau sekarang orang menyebutnya lebih halus sebagai money politik. Ya, jujur saja sih, sekali lagi saya prihatin kalau memang betul itu yang terjadi di PBNU. Dan saya sih berharap sebenarnya itu semua yang disampaikan tidak benar, tapi yang menyampaikan adalah seorang tokoh senior NU yang juga hadir dalam berbagai muktamar, yang saya kira langsung melihat praktek semacam itu. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.